Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahurnya pakai ketoprak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya cintai teman-teman santri sekalian, semua saya cintai meski tanpa terkecuali. Pertama-tama, yang paling utama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting maupun yang direbonding. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan karunia banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dari godaan setan yang laknat. Allah benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar sehingga Allah jadikan perempuan romantis alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Yang kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, best of the best man fil ar, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Berkat beliaulah kita hidup tenang tanpa perang, berkat beliaulah kita hidup rukun tanpa pentungan. Hadirin yang berbahagia, Iman adalah keyakinan dalam hati yang diikrarkan melalui ucapan dan perbuatan. Iman bukanlah keyakinan tanpa bukti, tetapi kepercayaan tanpa syarat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ucapan dan amalan, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Hadis riwayat Bukhari. Iman itu ibarat seperti tanaman. Jika kita dipelihara, jika kita siram, kita pupuki, maka akan tumbuh subur. Sebaliknya, jika iman itu tidak kita jaga, tidak kita sirami, maka iman itu akan rusak, bahkan akan mati. Dan hadirin yang berbahagia, ada 3 hal yang bisa merusak keimanan. Yang pertama, berbuat kesyirikan. Syirik adalah menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sia-sia dan bertentangan dengan agama Islam. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Allah sangat mengutuk orang-orang yang berbuat syirik. Allah sangat mengutuk orang-orang yang berbuat syirik dan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Terus yang kedua itu berkeras hati. Berkeras hati untuk berpergian ke tempat yang kurang bermanfaat. Contohnya seperti yang lain dah. Karena sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau berpergian kecuali ke tiga tempat. Yang pertama Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Tuh. Terus yang ketiga mendatangi tukang ramal. Tahu tukang ramal? Dukun. Mendatangi tukang ramal dan membenarkannya bahwa segala sesuatu yang dia ucapkan adalah benar, itu sama aja kafir, keluar dari agama Islam. Karena kalau kita percaya sama tukang ramal, ibadah kita nggak akan diterima sama Allah. Karena ada hadis menyatakan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanya sesuatu, maka ibadahnya 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ibadah kita capek-capek ibadah, puasa, sholat, tahajud tiap malam, bangun jam 1 nggak terima sama Allah. Rugi nggak? Rugi.
Sungguh merugi orang yang mendatangi tukang ramal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.